Sebuah fenomena kematian terjadi pada siswa kelas 3. Dari tahun ke tahun, siswa kelas 3 harus menunjuk satu orang di antara mereka untuk diasingkan sebagai orang tidak ada. Peraturannya seluruh siswa kelas 3 tidak boleh menyapa atau mengobrol dengan orang yang telah menjadi orang tidak ada. Jika itu dilanggar, fenomena kematian berantai akan dialami siswa kelas 3, tidak hanya kepada siswanya tapi juga pada keluarganya. Cerita berfokus kepada seorang remaja laki-laki bernama Koichi Sakakibara. Ia mempunyai sebuah penyakit dalam dadanya. Saat berada di rumah sakit, ia bermimpi bertemu seorang gadis misterius. Di dalam mimpinya, gadis itu menuntun Koichi bertemu dengan mendiang ibunya. Saat sadar, Koichi melihat gadis dalam mimpinya sedang berjalan membawa sebuah boneka di rumah sakit yang sama. Sayangnya saat itu Koichi belum bisa berbicara kepadanya. Setelah kondisinya membaik, untuk pertama kalinya Koichi masuk sekolah barunya sebagai siswa kelas 3. Di sana, ia lagi-lagi melihat gadis misterius itu lagi, dan anehnya siswa lain tidak bisa melihatnya. Di rumahnya, Koichi tinggal bersama bibinya bernama Reiko dan neneknya. Bibi Reiko yang merupakan guru dan wali kelas Koichi di sekolahan bilang, jangan bertingkah macam-macam di sekolah, dan harus mematuhi aturan yang ada di dalam kelas. Besoknya saat Koichi sedang ngobrol dengan teman sebangkunya, ia melihat gadis itu lagi, dan lagi-lagi hanya Koichi yang bisa melihatnya. Ia penasaran dan bertemu dengannya. Di sana Koichi mengetahui gadis itu bernama Mei Misaki. Dada Koichi sakit lagi. Gadis itu pergi dan berkata, berhati-hatilah, mungkin ini telah dimulai. Ia terpikir perkataan gadis itu dan terus mencarinya, tapi teman-temannya terus menghentikan Koichi dan bilang agar tidak mencari tahu tentang apapun. Temannya merasa Koichi kebingungan, lalu kedua temannya menceritakan kilas balik 26 tahun yang terjadi di sekolahan ini, di mana ada siswi kelas 3 bernama Misaki yang meninggal. Waktu itu, teman-teman sekelasnya tidak bisa menerima kematian Misaki. Mereka menaruh boneka di tempat duduk Misaki dan bersikap seolah-olah Misaki masih hidup sampai mereka lulus sekolah. Cerita itu berlanjut dari generasi ke generasi, dan karena peristiwa itu, ada sebuah tradisi aneh yang menjadi suatu keharusan yang dilakukan oleh siswa kelas 3. Koichi belum mengerti tentang tradisi yang mereka maksud. Koichi terus saja mencari tahu tentang Mei, hingga ia menemukan boneka yang pernah dipegang Mei. Ia masuk ke dalam dan bertemu dengannya. Mei lalu berkata, tak seharusnya kau ada di sini. Mei di sana membuka penutup matanya, di mana mata sebelah kirinya adalah mata boneka. Koichi lalu menanyakan, siapa kau sebenarnya? Tapi Koichi belum mendapatkan jawaban. Koichi semakin penasaran hingga saat selesai ujian, ia selesai duluan dan kembali bertemu dengan Mei. Mei lagi-lagi berkata untuk jangan bicara kepadanya. Tak lama teman sebangku Koichi menyusul. Ia melihat mereka sedang mengobrol. Tiba-tiba siswi itu menangis dan secara mengejutkan terjadi ledakan. Kaca pecah, gadis itu tersandung dan tertancap ujung payung. Mei melihat dengan mata kirinya dan berkata, ia telah meninggal. Teman-teman yang lain lalu datang dan berkata kepada Koichi, kau telah melanggar peraturan. Setelah kematian siswi itu, seorang perawat sekolah juga mati dengan tragis. Teman-teman Koichi kini sikapnya berubah kepadanya dan mengaitkan kematian dua orang tersebut dengan Koichi. Besoknya tak ada satupun temannya yang menghiraukan Koichi. Ia kaget melihat namanya telah disilang sama dengan Mei. Ia yang penasaran lalu mendatangi kediaman Mei. Mei bercerita kalau sekarang Koichi telah menjadi orang kedua yang telah diasingkan. Ada sebuah tradisi aneh yang harus dilakukan siswa kelas 3 setiap tahunnya, di mana harus ada satu orang yang diasingkan dan dianggap tidak ada. Tujuannya untuk mencegah sebuah fenomena kematian yang beruntun yang akan terjadi di sekolah jika tradisi ini tidak dilakukan. Tahun ini Mei menjadi orang yang diasingkan. Setelah dengan sukarela, ia menggantikan temannya. Mei merasa selama ini ia dijauhi oleh teman-temannya karena memiliki mata boneka. Mei terbiasa menyendiri. Koichi sekarang telah melanggar peraturan karena menyapa dan berbicara kepada Mei, sehingga fenomena kematian beruntun ini kini sedang berlangsung. Di sana Koichi baru mengetahuinya. Di satu sisi ia menyesal dengan sikapnya, dan di sisi lain ia juga lega karena ternyata Mei bukan hantu pada cerita 26 tahun yang lalu, hanya kebetulan memiliki nama yang sama. Sejak saat itu, Mei dan Koichi mulai dekat. Mei merasa senang karena ada orang yang tidak takut melihat mata kirinya. Mei mulai terbuka. Ia menceritakan kalau mata kirinya
bisa melihat aura kematian. Ia bisa membedakan mana orang yang sudah mati dan masih hidup. Tapi selama ini ia takut menggunakan mata kirinya. Karena itu, selama ini ia menutupi mata kirinya. Mereka berdua lalu sepakat untuk mencari tahu lebih dalam tentang fenomena ini. Mereka memulainya dengan mendatangi ruangan khusus seorang guru bernama Chibiki, di mana di ruangan itu segala informasi tentang fenomena ini dikumpulkan. Chibiki ternyata adalah saksi hidup peristiwa itu pertama kali terjadi setelah salah satu siswanya mati dengan tragis. Kecelakaan, penyakit, dan apapun itu membuat siswanya banyak yang mati secara beruntun. Ia merasa ada yang tidak wajar. Hingga saat kelulusan sekolah, ia menyadari ada satu orang siswa yang duduk di belakang yang tidak ia kenal. Chibiki lalu menarik kesimpulan kalau ada orang yang sudah mati yang membaur dengan orang yang masih hidup di sekolahan. Orang itu akan membawa kematian pada orang di sekitarnya. Mendengar cerita Chibiki, Koichi sempat berpikir kalau dialah orang yang sudah mati dan membaur sekarang. Tapi Mei menegaskan kalau ia tidak melihat aura kematian pada Koichi. Kematian beruntun lalu menimpa seorang guru di rumahnya. Salah satu siswa juga mengalami tabrakan saat di jalan. Mengetahui semua itu, siswa yang lain panik karena mereka takut fenomena ini akan menimpa mereka. Koichi dan Mei tidak tinggal diam. Mereka mulai mengumpulkan informasi tentang fenomena ini lebih dalam. Mereka lalu menemukan fakta kalau Bibi Reiko adalah salah satu alumni di sekolahan ini. Koichi lalu bertemu bibinya di pemakaman ibunya. Koichi baru menyadari kalau ibunya mati saat Bibi Reiko duduk di kelas 3, dan hal ini tentu berkaitan dengan fenomena di sekolahan tersebut. Reiko lalu merasa bersalah. Ia mencoba membuka kembali ingatan kejadian saat dia masih kelas 3. Saat sedang sendiri di ruangannya, Reiko ditunjukkan sebuah foto saat dia masih kelas 3. Foto itu merupakan foto saat mereka melakukan camp pelatihan. Reiko kini berniat untuk mematahkan fenomena ini. Reiko lalu memutuskan untuk mengadakan camp pelatihan yang dulu ia lakukan kepada siswanya sekarang. Reiko berharap ada titik terang agar fenomena ini bisa dihentikan. Di sisi lain, Koichi dan Mei melihat seorang guru sedang berada di sebuah ruangan terlarang. Mereka melihat guru itu sedang mencari sesuatu. Setelah guru itu pergi, Koichi dan Mei masuk ke dalam. Mereka lalu menemukan sebuah kaset misterius. Koichi memutarnya dan terdengar sebuah rekaman seorang siswa terdahulu, di mana saat melakukan camp pelatihan, saat itu semua siswa saling membunuh karena mereka saling mencurigai satu sama lain. Dan akhirnya Koichi menemukan fakta bahwa fenomena ini bisa dipatahkan dengan cara membunuh orang yang sudah mati yang berbaur di sekitar kita. Hari itu pun tiba, semua siswa mengikuti camp pelatihan. Di sana teman-teman yang lain mulai membaur dengan Koichi dan Mei, walaupun ada beberapa siswa yang masih takut dengan mereka berdua. Koichi dan Mei berencana untuk memperdengarkan kaset itu kepada siswa yang lain, dan dengan menggunakan mata kirinya, Mei akan menemukan siapa orang yang sudah mati dan membaur dengan mereka. Namun rencana Koichi terlambat. Teman sekamar Koichi yang curiga lalu menggeledah tas Koichi dan mengambil kaset tersebut. Mereka mendengarkan dan mengetahui cara untuk mematahkan fenomena tersebut. Berita itu pun sampai ke seluruh siswa yang lain, dan kini mereka saling mencurigai satu sama lain. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Hanya dengan menggunakan instingnya, mereka saling membunuh satu sama lain. Hingga akhirnya terjadi kebakaran hebat. Semua siswa berlari keluar ruangan. Mei di sana lalu mengambil sikap. Ia menyadari hanya ia yang bisa melihat orang yang sudah mati tersebut. Koichi yang sudah di luar lalu mencari keberadaan Mei. Mei lalu bilang, lebih baik jangan kesini. Koichi yang khawatir nekat menyusul Mei. Chibiki juga ikut bersama Koichi. Mereka lalu bertemu Mei yang hendak membunuh seseorang. Mei berkata, dialah orang yang sudah mati dan berbaur dengan kita. Koichi kaget karena orang tersebut adalah Bibi Reiko. Chibiki lalu menghentikan Mei. Reiko kabur dan dikejar oleh Chibiki. Chibiki lalu menanyakan kenapa semua ini bisa terjadi. Mei yang sudah sadar dari pingsannya lalu bersama Koichi pergi menyusul Reiko dan Chibiki. Mereka kaget melihat sesuatu yang keluar dari tubuh Reiko, dan seketika Chibiki jatuh dari atap dan meninggal dunia. Reiko berada di ujung kematian. Koichi masih tak terima dengan fakta ini dan mencoba menolong Reiko. Mei terus meyakinkan Koichi untuk membunuhnya.
Kebenaran pun lalu terungkap. Selama ini Reiko yang sudah mati telah membelokkan pikiran orang-orang di sekitarnya dan membuat keberadaannya seolah-olah nyata. Dan sekarang pada akhirnya fenomena itu pun berhasil dipatahkan. Sejak peristiwa di kamp pelatihan, semua siswa yang masih hidup kehilangan ingatan mereka tentang Reiko, kecuali Koichi dan Mei. Koichi lalu merekam semua peristiwa yang dialaminya. Koichi dan neneknya lalu memutuskan untuk pindah ke kota lain. Di sana Mei datang untuk mengucapkan salam perpisahan. Di akhir film, Koichi kembali ke sekolah tersebut. Ia memberikan sebuah rekaman kepada salah satu siswi yang baru naik ke kelas 3. Saat kelas baru dimulai, siswi itu mendengar rekaman itu berputar sendiri. Dan Chibiki terlihat menjadi orang yang sudah mati dan berbaur di kelas tersebut sekarang. Dan film pun berakhir di sini. Bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Dukung channel ini agar terus bisa memberikan hiburan kepada kalian. Jangan lupa di subscribe. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Gue pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.